wabarakatuh. Saya Rafiza Walni dengan nomor NIM 2014-050023 akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 dan 158 beserta dengan tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumah, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafat, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Selanjutnya tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, yang mana Allah menjelaskan bahwa haji memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, tidak layak bagi seorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji. Jabir ibnu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji? Beliau menjawab, tidak boleh. Maka tidak boleh. Pada Al-Baqarah surat 197, yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umroh, ia hendaklah menjauhi rafas. Yang dimaksud dengan rafas ini ialah bersetubuh. Kemudian diharamkan pula melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan dan berciuman serta lain-lainnya yang semisal. Juga diharamkan membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. Kemudian Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rafas artinya menyetubuhi wanita.
menciumnya, dan mencubur rayunya, serta mengeluarkan kata-kata sindiran yang jorok kepadanya, yang menjurus ke arah persetubuhan dan lain-lainnya, semisal dan tidak boleh berbuat fasik. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah kekufuran. Atau binatang yang disembelih atas nama Allah, kemudian membeli gelaran yang buruk kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini, lalu ia tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya, seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Dan kemudian tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Makna yang maksud dengan al-jidal ialah kamu membantah saudaramu hingga kamu dibuat marah karenanya. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah juga ayat 157, yaitu dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Bekal inilah selain untuk berangkat haji juga bekal untuk keluarga, karena mereka akan ditinggalkan cukup lama. Selanjutnya tafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa berhaji boleh sambil jualan dengan niat utama berhaji. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi boleh beramal dengan tujuan akhirat ditambah tujuan duniawi asalkan yang nomor sekian. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Menurut ulama ada mensahihkannya. Kemudian niat beribadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu murni karena Allah, yang kedua itu dibarengi dengan niat untuk dunia, dan yang ketiga itu murni untuk dunia. Ini yang tidak boleh. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'alil Haram. Kemudian didukung dengan Rasulullah SAW bersabda, haji itu hanyalah di Arafah sebanyak 3 kali. Barang siapa yang menjumpai hari Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji. Dan hari-hari Mina itu adalah 3 hari, karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya. Tergesa-gesa maksudnya di Mina hanya 2 hari, boleh meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah, dan lebih afdol bila melengkapi 3 hari di Mina. Itulah tafsiran Quran surah 197 dan 198. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.